Halo, selamat siang. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, saya ingin flashback ke video sebelumnya, di mana saya pernah mengatakan ada beberapa rahasia kecil untuk mencapai kesuksesan besar di dunia kerja ataupun dunia bisnis. Nah, salah satu yang saya sebutkan di situ adalah bagaimana kita di mata rekan kerja kita atau rekan bisnis kita dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dan diinginkan untuk melakukan pekerjaan secara rinci. Nah, maksudnya apa di sini? Contohnya apa? Misalkan seperti ini. Kita di sini berbicara mengenai peranan. Peranan kita ketika kita menjadi orang yang baru bergabung dalam sebuah organisasi atau bisnis atau sebuah pekerjaan. Dan peranan kita sebagai orang yang sudah lama bergabung. Contohnya adalah ketika kita menjadi orang yang baru bergabung, di situ dituntut kita memiliki sifat-sifat atau perilaku proaktif, kemudian memiliki level inisiatif kerja yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita belum dimintai sesuatu atau disuruh sesuatu, atau disuruh untuk melakukan sesuatu, kita sudah memiliki inisiatif untuk mengerjakannya. Kita juga proaktif, mencari tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kontribusikan. Jadi tidak berdiam diri. Nah, begitu juga ketika kita menjadi orang yang sudah lama bergabung di sebuah organisasi atau perusahaan atau bisnis. Kita juga perlu atau dituntut untuk mendevelop orang lain atau orang baru sama seperti kita. Setara seperti kita. Ini diterapkan di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, seperti pengalaman saya kerja yang sudah saya ceritakan di perusahaan multinasional, di mana orang-orang lama yang sudah bergabung ini dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan ringan tangan, mereka akan membantu rekan-rekan mereka yang baru bergabung tanpa halangan apapun. Tidak ditutup-tutupi atau disembunyikan, baik yang bentuknya informasi, prosedur kerja, atau apapun itu. Sehingga orientasi mereka adalah kemajuan perusahaannya. Hal-hal seperti itu akan membentuk budaya kerja yang baik. Sehingga kalau kita tahu bahwa, apalagi bagi mereka-mereka yang sudah pernah merasakan kerja di perusahaan yang maju dan yang akan berkembang seperti itu, pasti akan tahu perbedaannya. Semua dibangun dari fondasi komunikasi, koordinasi yang baik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke materi. Nah, ini. Komunikasi bisnis melalui email. Sebelumnya saya akan membahas etika berkomunikasi online dan etika berkomunikasi saat tatap muka. Bedanya apa? Nah, ketika kita berkomunikasi online, jangka waktunya akan lama, ada histori di dalamnya, ada jejak digital yang tertinggal di dalamnya.
Sehingga apa yang kita lakukan, katakan, bagaimana kita mengatakan, terus terekam dalam contohnya email yang kita kirimkan. Nah, bagaimana dengan komunikasi bisnis tatap muka atau secara langsung? Hal yang paling penting disoroti adalah bagaimana kita berpenampilan, seperti itu. Lebih kepada itu. Selebihnya akan sama, misalkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, bagaimana cara yang mengatakannya itu sama, hanya hanya dalam bentuk tulisan ataupun lisan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita melakukan komunikasi bisnis melalui tatap muka, durasinya cukup pendek. Hanya kita membuat kesan ketika awal pertemuan, saat pertemuan berlangsung, dan saat pertemuan berakhir. Setelah selesai pertemuan itu, sudah seperti itu. Nah, kemudian saya juga akan membahas mengenai pentingnya etika saat bekerja online. Mengapa penting? Mengapa ini penting? Mungkin bagi teman-teman ini terdengar berlebihan. Tetapi ketika teman-teman mendatangi atau menghadiri acara bisnis secara online, rekan atau partner bisnis teman-teman sudah memiliki catatan mengenai perilaku teman-teman dari email teman-teman. Misalkan yang saya sebutkan tadi, apa yang Anda lakukan, katakan, dan bagaimana cara mengatakannya, kapan email itu dikirim, semua sudah terekam. Hal ini menjadi sebuah patokan dalam berkomunikasi selama era internet. Mengapa demikian? Karena setiap email yang pernah Anda kirim, hanya cukup klik sekali akan menjangkau ribuan orang lain, bahkan jutaan orang lain. Selain itu, email hari ini seringkali menjadi titik pertama interaksi dengan klien potensial, asosiasi, pemberi kerja, pelanggan, dan lain-lain. Sehingga Anda perlu memastikan bahwa email Anda meninggalkan kesan yang tepat. Anda pasti tidak inginkan Anda dianggap tidak beretika atau Anda tidak dapat menarik klien atau partner kerja, atau Anda dianggap perusahaan sembrono, atau Anda juga tidak ingin pembaca menutup email Anda setelah kalimat pertama dibaca. Nah, jadi ini penting sekali etika saat bekerja online. Saya berasumsi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu jawabannya tidak, ya kan? Teman-teman tidak ingin dianggap itu semua, ya kan? Jadi, dalam segala bentuk komunikasi bisnis, tujuan dari komunikasi itu adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa kita adalah mitra yang andal dan profesional. Seseorang dengan siapa akan mudah untuk bekerja sama dan bekerja, serta untuk secara jelas menyampaikan pesan yang diinginkan kepada audiens yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan masuk ke sini. Mengapa penting menjadikan halaman bisnis dan email Anda tampak profesional?
Nah, selanjutnya, jadi email kita terlihat profesional atau halaman bisnis kita terlihat profesional karena itu adalah jendela bisnis kita. Jendela bisnis ini harus disentuh, ada sentuhan, ada polesan khusus, sehingga nanti tampak profesional. Sebelum pandemi ini terjadi, terutama dalam bisnis, semua interaksi didasarkan pada interaksi tatap muka atau korespondensi melalui surat atau fax. Karena perubahan yang terjadi, yang terutama dengan adanya internet dan pandemi hari ini, dalam beberapa kasus memungkinkan untuk menjalankan bisnis yang sukses sepenuhnya online, tanpa satu kata pun yang diucapkan orang lain. Namun demikian, etika bisnis dasar seperti mempertahankan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam interaksi dan memelihara rasa hormat terhadap pelanggan, distributor, dan lain-lain masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen bisnis yang sukses. Alasan inilah yang dalam etika bisnis, situs website Anda dan email Anda harus profesional. Mereka mewakili jendela bisnis Anda. Dan oleh karena itu harus menarik dan mempertahankan perhatian klien potensial Anda atau partner bisnis Anda. Nah, saya akan kembali menyinggung tentang pentingnya etika saat bekerja online. Contohnya, mengirim email saat yang tidak menyangkut pekerjaan, yang bentuknya lelucon, surat berantai atau hoax, rumor, selama jam kerja dapat dianggap kurang profesional. Mengunjungi situs website yang mencurigakan atau sama sekali tidak terkait dengan kewajiban bisnis Anda dapat memberikan Anda poin negatif. Nah, ini penting, itu masuk dalam etika. Kembali ke email. Ada beberapa elemen penting dalam email. Bagaimana saja atau apa saja yang harus kita isi dalam kolom email. Bagaimana cara yang tepat untuk menyebutkan lawan bicara di email. Nah, ini ya, seperti surat apapun, bentuk email juga memerlukan penentuan nama dan alamat pengirim. Alamat yang dimaksud adalah subjek dalam email. Saya yakin Anda sudah tahu tentang itu, namun ada beberapa hal yang penting untuk diketahui. Misalkan alamat email. Kita pasti tahu kan ada to yang akan saya contohkan. Nah, saya akan mengambil sebuah contoh yang ini banyak ya, contoh yang tidak ada subjek nih, tidak ada subjek. Misalkan. Nah, di sini ada to. Periksa dahulu jika Anda telah menulis atau menyalin alamat email dengan benar.
Sejumlah besar orang melindungi alamat email mereka, dan hampir tidak ada yang suka menerima pesan dari orang asing yang menyantumkan permintaan, kecuali tentu saja itu bukan dalam deskripsi pekerjaan mereka. Untuk alasan ini tidak disarankan untuk mengirim email buta. Nah, ini ya, email buta itu, email tanpa subjek. Dan jika Anda sudah mengirimkannya, lakukan dengan penjelasan dan alasan yang jelas. Nah, lalu misalkan di sini tuh. Kemudian ini ya, kita akan membahas tentang CC. Teman-teman, ada yang tahu apa artinya CC? Kalau kepanjangannya pasti tahu kan ya, carbon copy. Bidang ini biasanya digunakan untuk menyertakan beberapa penerima yang secara tidak langsung berpengalaman dalam tema email, atau maksudnya di sini adalah berhubungan atau terlibat. Misalkan di sini saya kasih contoh tentang Mbak Siti Khotijah, adalah koordinator dari praktikum komunikasi dan etika bisnis kelas A. Nah, ketika mengirimkan tugas email kepada saya, nah, harusnya sisinya adalah seluruh alamat email dari kelas A. Jadi teman-teman kelas A di sini masuk ke sisi. Seperti itu. Seperti itu. Atau contoh lainnya adalah ketika Anda sedang rapat dengan supervisor, dengan mitra bisnis penting, dan keesokan harinya Anda mengirimkan email yang meminta klarifikasi lebih lanjut. Bidang tu di sini, Anda akan menyantumkan alamat mitra bisnis Anda. Kemudian di sisi, Anda akan memasukkan email atasan Anda. Dengan cara ini, jelas bahwa email dikirimkan terutama ke mitra bisnis, tetapi atasan Anda juga terlibat dalam korespondensi. Nah, sisi secara eksekutif untuk kelompok penerima yang lebih kecil, yang paling mengenal atau perlu bekerja sama dalam beberapa acara. Jika tidak, Anda ingin mengirim, jadi seperti ini. Ketika Anda mengirimkan email yang penerimanya mengenal satu sama lain, Anda menggunakan CC. Nah, bagaimana dengan BCC? Apa sih BCC itu? Pasti kepanjangannya Anda sudah tahu. BCC adalah blind carbon copy. Nah, ketika Anda mengirim email ke sejumlah besar alamat orang yang tidak mengenal satu sama lain, diperlukan BCC. Penerima dengan cara ini tidak akan dapat melihat alamat orang lain, tetapi hanya alamat pengirim. Itu penting sekali, karena kita memang tidak berbagi alamat orang lain dengan orang lain. Artinya, privasi itu dijaga. Apabila kita tidak menggunakan BCC, padahal kita tidak mengenal satu sama lain, dalam etika email, hal ini dianggap sangat kasar dan tidak profesional. Mendistribusikan alamat email orang lain dengan cara itu, Anda dianggap menyinggung sebagian orang. Nah, oke, itu untuk yang bagian tuh. Kemudian kita lanjut ke subjek. Subjek adalah jendela dari isi email Anda. Nah, seperti ini ya yang saya perlihatkan. Jendela email kita. Misalkan nih. Oh, Mita ngirimin tugas ini, dan lain. Jadi jendela emailnya.
Jadi, subjek itu penting. Untuk apa? Karena dia akan meringkas dengan tepat dan spesifik apa yang ingin Anda kirimkan. Nah, hal inilah yang akan timbul attention grabber, atau saya sebagai penerima email akan memberikan atensi atau perhatian. Oh ya, ini tugas berarti penting, harus saya buka. Nah, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini maaf ya, tugas minggu ini belum saya koreksi, tapi tenang saja. Tugas minggu lalu udah saya koreksi semua. Nah, itu. Sekarang kita lanjut ke alamat email. Memilih nama yang akan digunakan sebagai alamat email itu penting. Misalkan Anda menggunakan nama Indomie selamanya @gmail.com atau pahlawanbalapan@yahoo.com dan lain-lain. Nama alamat email itu akan menarik, tetapi cara ini bukan cara yang benar. Akan lebih baik jika alamat email Anda berisi nama depan dan belakang Anda dalam salah satu format. Dalam satu format maksud saya. Nah, ketika ternyata nama Anda populer, banyak digunakan orang, Anda dapat menambahkan usia atau tanggal lahir Anda. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kita harus selektif dalam menentukan nama alamat email? Karena hal ini penting kita pertimbangkan ketika kita berhubungan dengan partner bisnis ataupun berhubungan dengan pemberi kerja, atau saat kita mencari kerja, kita penting sekali menentukan ini gitu. Agar kita terlihat profesional. Kemudian sekarang kita lanjut ke tadi subjek udah dibahas, kemudian isi email. Isi email ini antara lain welcome line. Meskipun elektronik atau komunikasi dalam bentuk virtual, ucapan sopan masih wajib. Bagaimana kadar komunikasi formal Anda akan tergantung pada seberapa baik Anda mengenal orang tersebut. Namun, jika ragu, lebih baik terlalu sopan daripada dianggap kurang sopan. Contohnya, ketika Anda mengirim email kepada dosen Anda, ya, yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu. Nah, ketika teman-teman tidak tahu apakah gendernya laki-laki atau perempuan, ya, yang terhormat Bapak atau Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tahu nantinya akan berhubungan dengan ekspor-impor, di mana seperti tugas saya ITPC sebelumnya, Anda dapat mempromosikan bisnis Anda melalui ITPC. Anda berkirim surat menggunakan bahasa Inggris. Aturan bakunya, mereka menggunakan Dear Mrs., Dear Mr. Tapi ketika Anda tidak tahu apakah pembacanya perempuan atau laki-laki, ya Anda harus menuliskan Dear Sir or Madam. Nah, rekomendasi dari saya, apabila teman-teman tidak tahu status pernikahan dari seorang perempuan, misalkan, ya Dear Miss, seperti itu. Nah, tetapi ketika komunikasi itu sudah terjalin, komunikasi selanjutnya Anda dapat mengikuti perilaku lawan bicara Anda. Ketika mereka bilang dear, berarti Anda juga jawab dear, seperti itu.
Seiring waktu, Anda dapat beralih ke bentuk komunikasi yang lebih informal apabila teman-teman sudah mengenal lebih dalam. Nah, beberapa orang menerima lebih dari 50 email per hari. Sehingga ketika Anda mengirim email, tempatkan diri Anda dalam situasi mereka. Apa yang akan Anda lakukan ketika berada di ketika mengalami situasi seperti itu? Anda harus terlebih dahulu melihat email yang berasal dari orang-orang penting. Kemudian fokus pada email-email yang memiliki topik yang menarik, seperti spesifik, tidak umum, halo, itu mungkin menarik perhatian gitu. Tetapi dalam aturan subjek tertentu yang secara jelas menunjukkan agar topik itu direspon cepat, itu tidak benar. Halo itu subjek halo. Nah, itu. Jadi mungkin Anda pengen direspon cepat, terus Anda menuliskan subjeknya halo. Ya itu menarik. Tapi apakah itu sudah sesuai etika pengiriman email? Ayo kita renungkan. Yang terakhir adalah jangan gunakan hanya huruf besar atau hanya huruf kecil saat menulis dan fokus pada ejaan yang benar. Karena ejaan sangat mempengaruhi. Nanti kita bahas ke topik selanjutnya mengenai ejaan ini. Nah, ketika Anda tidak tepat menggunakan ejaan, misalkan huruf besar atau huruf kecil, formatnya maksud saya, bisa saja email Anda akan masuk ke spam atau email yang tidak diinginkan. Oke, video selanjutnya akan membahas mengenai struktur email. So, stay tuned.